Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsafila dengan NIM 41014201155. Di sini saya akan membahas mengenai metode simplex. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai penyelesaian program linear 3 variabel dengan metode simplex. Yang kedua, ada bentuk dual program linear dan solusinya. Dan yang ketiga, jenis sensitivitas program linear dan penyelesaiannya. Di sini langsung saja kita ke contoh kasusnya ya. Di sini ada toko bunga Runflower menjual 3 jenis produk yaitu Camellia, Grumpy, dan Yupe. Produk Camellia membutuhkan 1 bunga mawar merah, 2 bunga mawar putih, dan 7 bunga tulips. Grumpy membutuhkan 1 bunga mawar merah, 3 bunga mawar putih, dan 6 bunga tulip, dan Yupe membutuhkan 2 bunga mawar merah, 4 bunga mawar putih, dan 2 bunga tulip. Toko bunga Runflower mempunyai persediaan 20 bunga mawar merah, 30 bunga mawar putih, dan 80 bunga tulip. Harga jual dari masing-masing jenis yaitu Camellia Rp 80.000, Grumpy Rp 90.000, dan Yupe Rp 40.000. Tentukan kombinasi 3 jenis produk tersebut agar mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan saja X1 yaitu banyaknya bunga warna merah yang terjual, X2 banyaknya bunga warna putih yang terjual, dan X3 banyaknya bunga tulip yang terjual. Untuk fungsi tujuan memaksimumkan Zmax sama dengan 80x1 ditambah 90x2 ditambah 40x3. Ini dalam bentuk ribu rupiah ya. Untuk kendalanya yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2x3 kurang dari 20. Kemudian 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari 30. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari 80. Dengan bentuk baku dari fungsi tujuan memaksimumkan yaitu Zmax sama dengan 80x1 ditambah 90x2 ditambah 40x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3. Dengan kendalanya yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2x3 ditambah X1 kurang dari 20. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x2 kurang dari sama dengan 30. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah x3 kurang dari 80. Selanjutnya, langsung saja ke dalam bentuk Excel-nya. Tadi kan sudah diketahui bahwa fungsi tujuan memaksimumkan Gmax-nya yaitu awalnya 80x1 ditambah 90x2 ditambah 40x3. Dengan kendalanya yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 20. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari 30. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 80. Dengan bentuk bakunya yaitu fungsi tujuan maksimumkannya yaitu Zmax sama dengan 80x1 ditambah 90x2 ditambah 40x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3. Dengan kendalanya yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2x3 ditambah X1 sama dengan 20. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah x2 sama dengan 30. 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah x3 sama dengan 80. Yang pertama yaitu kita buat tabel awalnya terlebih dahulu. Tabel tersebut terdiri dari DC, PP, X1, X2, X3, S1, S2, S3, NB, dan rasio. Untuk VB-nya tersendiri terdiri dari S1, S2, S3, DC, CC, dan CC min CC.
Nah, untuk ZJ-nya kita masukkan yaitu 0 ya. Kemudian kita masukin angka-angkanya terlebih dahulu. Untuk S1 ini X1-nya itu ada 1, 2, dan 1 dengan NB-nya yaitu 20. Maka kita masukkan ke sini. Untuk S2-nya di sini ada 2. Untuk K2 ada 3 yang masukkan. Di sini ada 4. Kemudian untuk S1-nya karena tidak ada, maka 0. Untuk S2-nya 1. S3-nya karena tidak ada, 0 dengan NB yaitu 30. Kemudian untuk S3-nya yaitu 7. Ada 6. 2. Karena S1-nya di sini nggak ada, maka dimasukkan 0. S2-nya juga nggak ada di sini. Kasih 0 dan S3-nya yaitu 1. Dan dengan NB yaitu 80. Kemudian untuk ZC-nya di sini yaitu 80. Kemudian ada 90 berasal dari sini ya. Kemudian di X3-nya ada 40. Kemudian di S1-nya S1, S2, dan S3-nya 0, maka kita masukkan 0 saja di sini. Kemudian untuk mencari CJ, yaitu rumusnya yaitu 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 7 dikali 0, maka diperoleh hasilnya yaitu 0. Di kolom X2 juga 0 hasilnya, S3 0, S1 0, S2 0, S3 0, dan NB-nya juga 0. Untuk mencari CJ min JJ, maka rumusnya yaitu di sini ada CJ dan JJ. Maka 0 dikurangi 80, maka hasilnya 80. Untuk di X2, 0 kurangi 90 sama dengan 90. 0 dikurangi 40 sama dengan negatif 40. Karena ini 0, maka hasilnya juga 0. Dikarenakan nilai CC, min JC-nya yaitu yang negatifnya paling besar yaitu negatif 90, maka di dalam kolom X2 ini merupakan menjadi kolom kunci. Dan untuk mencari baris kuncinya kita terlebih dahulu mencari rasionya, yaitu rumus rasio yaitu NB dibagi dengan kolom kunci yang pada baris S1. Kemudian yang bawah juga NB dibagi 3 di kolom kuncinya. Ini juga 80 dibagi dengan 6. Maka diperoleh hasil rasionya yaitu tersebut. Karena nilai 10 ini merupakan nilai terkecil dari rasio dan dilihat bahwa nilai 10 ini berada di dalam baris S2, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini merupakan baris kuncinya dan angka ketiga ini merupakan angka kuncinya. Karena ini tabel belum optimal, maka kita buat iterasi yang pertama, yaitu kita buat tabelnya yang terdiri dari JC, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, NB, dan rasio. Dengan VB-nya yaitu S1, X2, S3, JJ, JJ, JJ min JZ. Nah, untuk ZJ-nya yaitu 0, 90, dan 0.
Kemudian diketahui bahwa mencari X2 pada kolom X1 rumusnya yaitu ini dibagi dengan kolom kuncinya ini ya. Maka diperoleh hasilnya yaitu 2/3. Dan untuk ini hasilnya 1. Ini juga diperoleh dari 3. 3 ini dibagi dengan 3 juga ya. Kemudian yang ini 4 dibagi dengan angka kuncinya yaitu 3. Ini juga 0. Ini 1/3 dibagi dengan 3. Ini juga 0 dan NB-nya yaitu 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Kemudian S1 rumusnya yaitu 1 ini dikurangi dengan ini dikali dengan ini ya. Maka diperoleh hasilnya yaitu ada 1/3, 0, 2/3, 1, negatif 1/3, 0, 10. Kemudian untuk S3-nya rumusnya yaitu 7 ini dikurangi dengan ini dikali dengan ini ya, di 2/3-nya ini. Maka diperoleh hasil 3. Ini juga sama caranya, yaitu seperti rumus yang tadi, diperoleh 0, negatif 6, 0, negatif 2, 1, dan 20. Untuk ZC-nya diperoleh 80, 90, 40, 0, 0, dan 0. Untuk TJ-nya, rumusnya yaitu di 1/3 ini dikali dengan 0, kemudian ditambah 2/3 dikali 90, ditambah 3 dikali dengan 0. Maka diperoleh hasil yaitu 60. Di sini juga 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 90 ditambah 0 dikali 0. Maka diperoleh hasil yaitu 90. Untuk ini 2/3 dikali 0 ditambah 1, 1/3 ditambah 1/3 dikali 90 ditambah negatif 6 dikali 0. Maka diperoleh 120. Ini juga 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 90 ditambah 0 dikali 0. Maka hasilnya yaitu 0. Ini juga 1/3 dikali 0 ditambah 1/3 dikali 90, negatif 2 ditambah negatif 2 dikali 0, hasilnya yaitu 30. Dan ini juga sama ya, seperti cara yang tadi. Maka selanjutnya kita mencari CC dan JJ-nya. Karena di sini CJ-nya yaitu 60 dan JJ-nya 80, maka 60 dikurangi 80 negatif 20, dan ini 90 dikurangi 90 0, kemudian 120 dikurangi 40 80, ini 0, 30 dikurangi 0 sama dengan 30, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan ini 900 dikurangi 0 sama dengan 900. Nah, karena di sini masih ada nilai negatif 20, maka untuk kolom kuncinya yaitu ini.
kita warnai ya teman-teman. Kemudian untuk mencari baris kuncinya, kita terlebih dahulu mencari rasionya. Untuk nilai rasio, rumusnya yaitu 10 ini dibagi dengan kolom kuncinya. Kemudian ini juga 10 ini dibagi dengan kolom kunci, dan ini juga dibagi dengan dan ini juga dibagi dengan kolom kuncinya ya. Maka diperoleh nilai terkecil dari rasio yaitu 6/2/3. Maka kita dapat ketahui bahwa ini adalah baris kuncinya. Dan nilai 3 ini adalah angka kuncinya. Karena ini tabelnya belum optimal pada iterasi 1, karena masih ada yang nilai negatif, maka kita lanjut untuk iterasi yang kedua. Untuk tabelnya tersendiri terdiri dari WC, PB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, NB, dan rasio. Dengan WC yaitu 0, 90, dan 80. Nah, X1-nya itu tadi diperoleh dari kolom kunci ini, angka kunci ini dibagi dengan ini juga, maka diperoleh yaitu 1. Kemudian 0 ini berasal dari 0 ini dibagi dengan angka kuncinya ya. Ini juga caranya seperti tadi, maka diperoleh negatif 2, 0, negatif 2/3, 1/3, 6,66667. Kemudian untuk X, kemudian kita kerjakan untuk X2-nya. 0 ini tuh berasal dari 2/3 di dalam kolom kunci ini dikurangi dengan ini juga 2/3, kemudian dikali dengan ini tadi X1-nya 1, maka diperoleh yaitu 0. Ini juga ini 1 ini dikurangi dengan 2/3 dikali dengan 1 ini. Maka diperolehnya 1. Ini juga sama caranya seperti yang ini tadi. Maka diperoleh yaitu 2/3, 0, 7/9, negatif 2/9, dan NP-nya diperoleh 5,55556, atau bisa dibuat hasilnya 5/9, ini juga hasilnya 6/2/3. Kemudian untuk S1-nya caranya sama ya, seperti tadi diperoleh 0, 0, 1/3, 1, negatif 1/9, negatif 1/9, 7, 7/9. Karena kemudian untuk ZC-nya tadi didapat 80, 90, 40, 0, 0, dan 0. Untuk TC-nya 80, 90, 80, 0,
16 2/3, 6 2/3, kemudian 1033 1/3. Nah, untuk CJ-nya ini caranya seperti tadi untuk mencarinya, yaitu dengan cara 0 ini dikali dengan ini, ditambah 0 dikali 90, ditambah 1 dikali 80, maka diperoleh nilai CJ-nya itu yaitu tadi ini. Untuk mencari nilai CJ min JZ, di sini ada CJ, ini ada JC, maka 80 dikurangi 80 sama dengan 0, 90 kurangi 90 sama dengan 0, 80 kurangi 40 sama dengan 40, 0 kurangi 0, 0, kemudian 16 2/3 dikurangi 0 sama dengan 16 2/3, 6 2/3 dikurangi 0 sama dengan 6 2/3, dan ini juga dikurangi 0 sama dengan hasilnya 1033 1/3. Karena tabelnya ini sudah optimal, dengan nilai Z-max adalah yaitu 1033 1/3 dengan X1-nya yaitu 6 2/3 dan X2-nya yaitu 5/9 dan X3-nya itu 0. Artinya kombinasi dari ketiga jenis produk ini sudah mencapai keuntungan yang maksimal, yaitu dengan keuntungannya yaitu Rp1.033.000, yaitu dengan 7 bunga mawar merah, 6 bunga mawar putih, dan 0 bunga tulip. Nah, dari model matematika dari kasus yang sebelumnya, yaitu dapat kita buat bentuk duanya. Selanjutnya itu kita bisa menyelesaikannya dengan metode simplex, yaitu kita ketahui untuk bentuk bakunya yaitu gini. Bentuk baku Z-min sama dengan negatif Z-max sama dengan negatif 20 X1 dikurangi 30 X2 kurangi 80 X3 kurangi MA1 kurangi MA2 kurangi MA3 dengan kendalanya yaitu X1 ditambah 2 X2 ditambah 7 X3 dikurangi X1 plus A1 sama dengan 80 dengan X1 ditambah 3X2 ditambah 6X3 kurang X2 ditambah A2 sama dengan 90. 2X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 kurangi X3 ditambah A3 sama dengan 40. Nah, kita mulai saja untuk membuat tabelnya, yaitu dengan tabel awalnya yang terdiri dari JJ, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, S untuk A1, A2, A3, NP, dan rasio. Nah, untuk VB-nya ini terdiri dari A1, A2, A3, JJ, CC, CC min JZ. Dan untuk YJ-nya kita masukkan negatif M, dan negatif M. Nah, kita ketahui tadi bahwa X1 ini kita gunakan ini ya, untuk mencari tabel A1, A2, dan A3-nya. Untuk X1-nya sini, ada 1, kemudian X2-nya itu ada 2, berasal dari sini. Kemudian X3-nya itu berasal dari sini. Karena ini S1-nya negatif 1. Karena ini S2-nya tidak ada, maka diberi nilai 0. S3-nya juga nggak ada, dikasih nilai 0. A1-nya yaitu 1, maka dikasih 1. A2-nya nggak ada, dikasih 0. A3-nya 0.
dengan NB-nya yaitu 80, berasal dari sini ya. Kemudian kita lanjut untuk variabel basisnya untuk A2, yaitu X1-nya 1, berasal dari sini, X2-nya yaitu 3, berasal dari sini, X3-nya yaitu berasal dari sini. Karena S1-nya di sini tidak ada, maka dikasih nilai 0 dan S2-nya yaitu negatif 1, S3-nya tidak ada dikasih 0, A1-nya 0, A2-nya yaitu 1, dengan A3-nya 0, dan NB yaitu 90. Kita masukkan sini. Dan A3-nya 0 untuk X1-nya, X2-nya di sini 4, X3-nya itu 2, S1-nya karena nggak ada 0, S2-nya juga karena nggak ada, kita masukkan 0 saja. Untuk S3-nya di sini, diperoleh bahwa S3 ini adalah negatif 1. Maka kita masukkan negatif 1, A1-nya 0, A2-nya 0 karena nggak ada juga, dan A3-nya di sini ada 1. Maka dimasukkan dengan NB yaitu 40. Di sini kita masukkan JJ-nya juga, berasal dari sini ya. Di sini nilai JJ untuk X1 yaitu negatif 30, negatif 30, negatif 80, 0, 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M. Dengan CC yaitu negatif 4M, negatif 9M, negatif 15M, M, 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 ini A1-nya itu negatif M, dan ini juga negatif M, ini juga negatif M, dan ini negatif 210M. Ini untuk CC-nya yaitu caranya 1 dikali negatif M ditambah 1 dikali negatif M ditambah 2 dikali negatif F, maka diperoleh CC untuk X1-nya yaitu negatif 4M. Kemudian untuk X2-nya yaitu 2 dikali negatif M ditambah 3 dikali negatif M ditambah 4 dikali negatif M, maka diperoleh untuk nilai CC-nya yaitu negatif 9M, dan X3-nya yaitu 7 dikali negatif M ditambah 6 dikali negatif M ditambah 2 dikali negatif M, maka diperoleh yaitu negatif 15M. Dan ini juga caranya sama, maka diperoleh yaitu M untuk S1-nya, S2-nya juga hasil kali ini kali ini, tambah ini, kali dengan ini, tambah ini, kali dengan negatif M ini, diperoleh M, ini juga M ya, ini juga negatif M, negatif M, negatif M, dan NP-nya juga 80 kali negatif M ditambah 90 dikali negatif M ditambah 40 dikali negatif M, maka diperoleh NB-nya itu negatif 210M. Nah, kita hitung CC min JC-nya, yaitu negatif 4M kurangi 20. Maka hasilnya itu negatif 4M tambah 20. Ini juga hasilnya negatif 9M kurangi negatif 30. Hasilnya negatif 9M ditambah 30. Dan ini negatif 15M dikurangi negatif 80, hasilnya itu negatif 15M ditambah 80. Dan ini M, karena ininya kok 0, ini juga 0, 0, maka hasilnya yaitu M. Ini juga hasilnya 0. Ini negatif M kurangi negatif M, hasilnya 0. Ini juga 0, ini juga 0. Karena masih terdapat nilai negatif pada CC min JC-nya ini, maka kita anggap M adalah jumlahnya yang paling besar. Maka diperoleh kolom kuncinya yaitu ini.
di X, karena ini nilai yang terbesar, negatif terbesar. Maka ini disebut kolom kunci. Nah, selanjutnya sebelum menentukan baris kuncinya, kita tentukan dulu rasionya. Untuk mencari nilai rasio, yaitu NB ini 80 dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu 7. Kemudian untuk ini, dari 90 ini dibagi dengan 6. Dan 40 ini dibagi dengan 2. Karena di dalam rasio ini, nilai terkecilnya adalah 11/3/7, maka diperoleh bahwa baris kuncinya yaitu pada A1. Dan 7 ini merupakan angka kuncinya. Karena ini tabelnya belum optimal, maka dilanjutkan dengan iterasi 1. Iterasi 1, tabelnya juga terdiri dari YC, PB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, NB, dan rasio dengan PB-nya yaitu X3, A2, X2, YC, 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 dan YC. Dengan DC sama dengan negatif 80, negatif M, dan negatif 30. Kita baca dulu di sini, yaitu di X3-nya. Nah, untuk X3 ini diperoleh dari nilai ini dikurangi dengan nilai ini dikali dengan nilai ini. Maka diperoleh bahwa nilai X3 yaitu 0, 0, 1, negatif 1/6, 0, 0, 1/6, 0, negatif 0 dengan NB-nya yaitu 10. Dan A2 ini diperoleh dari nilai 1/7 ini dikurangi dengan 1/7 ini dikali dengan D7/7. Maka diperoleh nilainya yaitu negatif 1/2, 0, 0, 3/4, negatif 1, 3/8, negatif 3/4, 1, negatif 3/8, 15. Dan nilai X2 ya juga 1/2, 1, 0, 0, 0. Di S3 nilainya yaitu negatif 2/7. Di A1 nilainya negatif 0, A2-nya juga 0, A3-nya 2/7, dan NB-nya yaitu 5. Kemudian untuk mencari nilai YC, terdapat hasilnya yaitu negatif 20, negatif 30, negatif 80, 0, 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai CC. Untuk mencari nilai CC, rumusnya yaitu 0 dikali 108 negatif 80 ditambah negatif 1/2 dikali M, negatif M, ditambah 1/2 ini dikali dengan negatif 30, maka diperoleh nilai CC-nya pada X1 yaitu 12M kurang 15. Kemudian untuk X2-nya 0 dikali negatif 80 ditambah 0 dikali negatif M ditambah 1 dikali negatif 30, maka diperoleh nilai CC-nya yaitu negatif 30. Dan untuk X3 1 kurang kali negatif 80 ditambah 0 dikali negatif M ditambah 0 dikali negatif 30.
maka diperoleh nilai CC-nya yaitu negatif 80. Dan untuk mencari CC ini, negatif 1/6 dikali negatif 80 ditambah 3/4 dikali negatif M ditambah 0 dikali negatif 30. Maka diperoleh nilai CC pada S1 yaitu 80/6 dikurangi 3/4 M. Kemudian untuk S2-nya, untuk mencari CC-nya yaitu 0 dikali negatif 80 ditambah negatif 1 dikali negatif M ditambah 0 dikali negatif 30. Maka diperoleh nilai CC ini yaitu M. Dan ini juga 0 dikali negatif 80 ditambah 3/8 dikali negatif 4 dikali negatif M ditambah negatif 2/7 dikali negatif 30. Maka diperoleh pada nilai CC pada kolom S3 yaitu 60/7 dikurangi 3/8 M. Dan untuk A1-nya caranya sama seperti tadi, 1/6 dikali negatif 80 ditambah negatif 3/4 dikali M ditambah 0 negatif 0 dikali negatif 30. Maka diperoleh bahwa nilai CC yaitu negatif 80/6 ditambah 3/4 M. Kemudian nilai A-nya yaitu caranya seperti tadi, diperoleh hasil CC-nya yaitu negatif M. Dan A3 caranya sama, yaitu negatif 0 dikali negatif 80 ditambah negatif 3/8 dikali negatif M ditambah 2/7 dikali negatif 30. Maka diperoleh nilai CC-nya yaitu negatif 2 ditambah 3/8 M. Kemudian untuk NB-nya juga sama, 10 dikali negatif 80 ditambah 15 dikali negatif M ditambah 5 dikali negatif 30. Maka diperoleh bahwa nilai CC-nya yaitu negatif 90 dikurangi 15 M. Kemudian untuk mencari CC min CC-nya di sini, CC-nya yaitu setengah M dikurangi 15 dikurangi 100 dikurangi 20. Maka diperoleh hasilnya yaitu setengah M ditambah 5. Kemudian untuk ini negatif 30 dikurangi negatif 30 maka hasilnya 0. Ini juga negatif 80 kurangi negatif 80 dan ini 80/6 dikurangi 3/4 M dikurangi 0 hasilnya juga ini M kurangi 0 hasilnya M 60/7 kurangi 3/8 M kurangi 0 hasilnya 60/7 kurangi 3/8 M. Kemudian ini negatif 80/6 ditambah 3/4 M dikurangi negatif M, maka diperoleh hasil bahwa negatif 80/6 ditambah 7/4 M. Kemudian ini ada negatif M kurangi negatif M hasilnya 0 dan ini juga negatif 2 ditambah 3/8 M kurangi negatif M, maka hasilnya yaitu 11/8 M kurangi 2. Ini negatif 950 dikurangi 15 M kurangi 0 hasilnya yaitu negatif 90 kurangi 15 M. Kemudian dapat dilihat bahwa nilai CC min CC-nya ini terdapat nilai negatif, maka dapat dipilih bahwa kolom S1 ini sebagai kolom kunci. Selanjutnya, untuk mencari baris kuncinya, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari rasio tersebut. Untuk mencari nilai rasio ini, diperoleh dari 10 dibagi dengan kolom kuncinya negatif 1/6, diperoleh hasil negatif 60. Kemudian 15 dibagi 3/4, diperoleh hasil 20. Dan ini pada NB ini 5 dibagi 0, maka hasilnya 60. Maka diperoleh rasio ketiganya yaitu negatif 60, 20, dan 60. Karena nilai terkecilnya di sini yaitu 20, maka
dapat kita peroleh bahwa baris kuncinya terdapat pada baris A2 dan untuk angka kuncinya yaitu 3/4. Setelah kita lihat di sini tabelnya belum optimal ya karena masih terdapat nilai negatif. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk iterasi ketiga. Untuk iterasi ketiga ini, tabelnya sama seperti tadi, terdiri dari YC, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, dan NP, dan rasio. Untuk variabel basisnya tersendiri, terdiri dari X3, S1, X2, ZC, CC, CC, dan ZZ. Dengan ZC, nilainya yaitu negatif 80, 0, dan negatif 30. Kemudian, kita hitung terlebih dahulu ini untuk mencari S1-nya terlebih dahulu ya ini. Kita hitung untuk mencari S1-nya yaitu rumusnya yaitu ini negatif 1/2 ini dibagi dengan ini angka kuncinya yaitu 3/4. Maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 2/3. 0 ini juga sama diperoleh dari ini. 0 ini dibagi dengan 3/4 maka diperoleh hasilnya juga 0. Dan di X3 ini diperoleh 0 dibagi 3/4 hasilnya juga 0. Dan ini untuk di S1-nya ini 3/4 dibagi dengan 3/4. S2-nya juga negatif 1/3 berasal dari negatif 1 dibagi 3/4. Kemudian ini berasal dari 3/8 dibagi 3/4. Ini juga berasal dari 3/4 dibagi negatif 3/4 dibagi 3/4. Kemudian ini juga berasal dari 1 dibagi 3/4, maka hasilnya 1/3. 1/3 ya. Kemudian ini juga negatif 3/8 dibagi dengan 3/4. Maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 1,5. Dan ini juga 15 dibagi dari 3/4 ini pada angka kuncinya, maka diperoleh hasilnya yaitu 20. Kemudian kita lanjut menghitung atau mencari nilai X3-nya. X3-nya ini berasal dari ini 0 dikurangi dengan ini kolom kuncinya negatif 1/6 dikali dengan ini negatif 2/3. Maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 1/9. Ini caranya juga sama seperti yang sebelahnya. Caranya yaitu 0 ini dikurangi dengan ini negatif 1/6 dikali dengan ini 0. Nah, hasilnya peroleh bahwa X3-nya yaitu 0. Untuk ini juga hasilnya 1, 0, negatif 2/9, 1/6, 0, 2/9, negatif 1/6, NP-nya 13, 1/3. Kemudian untuk mencari X2, rumusnya yaitu nih 1/2 dikurangi dengan 0 dikali dengan ini 2/3. Maka diperoleh hasilnya bahwa itu 5/9. Ini caranya juga sama. Ini yaitu ini nilai 1 ini dikurangi dengan nilai 0 ini dikali dengan nilai
ini 0. Maka diperoleh hasilnya yaitu 0, 1, 0, negatif 2/9, 1/6, 0, 2/9, negatif 1/6. Oh iya, ini maaf, tadi mencari X2 ya, maka diperolehnya yaitu 5/9, 1, 0, 0, 1/9, negatif 1/3, 0, negatif 1/9, 1/3, 1/3. Kemudian untuk JJ-nya di sini ada dapat negatif 20, negatif 30, negatif 80, 0, 0, 0, negatif M, dan negatif M. Kemudian untuk mencari CC-nya, di sini kita rumusnya yaitu negatif 1/9 dikali 80 ditambah negatif 2/3 dikali 0 ditambah 5/9 dikali negatif 30, maka diperoleh nilainya yaitu negatif 7, 7/9, dan ini juga sama caranya. Ini caranya juga sama, 0 dikali negatif 80 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali negatif 30, maka diperoleh nilai CC yaitu negatif 30. Kemudian untuk nilai ini juga sama rumusnya, 1 dikali negatif 80 ditambah 0 ditambah dikali 0 ditambah 0 dikali negatif 30, maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 80. Dan di sini juga S1-nya 0 dikali negatif 80 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 kali negatif 30, maka diperoleh hasilnya yaitu 0. Untuk S2-nya yaitu negatif 2/9 kali negatif 80 ditambah negatif 1/3 kali 0 ditambah 1/9 dikali negatif 30, maka diperoleh hasilnya yaitu 14 4/9. Ini juga caranya sama seperti yang tadi. Satu per 6 dikali negatif 80 ditambah 1/2 dikali 0 ditambah negatif 1/3 dikali negatif 30, maka hasilnya itu negatif 3 1/3, dan ini caranya juga sama seperti yang tadi. Kemudian untuk mencari CC min JC-nya, yaitu CC ini negatif 7, 7/9 dikurangi negatif 20, maka hasilnya 12, 2/9, dan ini untuk X2-nya CC-nya negatif 30 dan JC-nya yaitu negatif 30, maka CC min JC-nya yaitu 0. Kemudian ini untuk X3-nya yaitu CC-nya negatif 80 dikurangi nilai JC-nya yaitu negatif 80, maka diperoleh hasilnya yaitu 0. Ini S1, pada S1 nilai CC-nya yaitu 0, nilai JC-nya juga 0, maka diperoleh CC min JC-nya juga 0. Di sini juga di S2 nilai CC-nya yaitu 14 4/9 dikurangi dengan nilai JC-nya yaitu 0, maka diperoleh hasil yaitu CC min JC yaitu 14 4/9. Dan ini yaitu nilai pada S1 nilai CC-nya yaitu 3, 1/3 dikurangi 0, maka hasilnya yaitu negatif 1/3. Kemudian di sini juga nilai pada A1 untuk CC-nya yaitu 0 dan nilai JC-nya adalah negatif M, maka diperoleh CC min JC yaitu M. Ini juga nilainya juga berasal dari negatif 14 4/9 dikurangi negatif M, maka diperoleh M dikurangi 14 4/9. Maka ini juga 3 1/3 dikurangi negatif M, maka CC min JC-nya yaitu M kurangi 3 1/3, dan NP-nya ini negatif 1166 2/3 dikurangi 0 karena ini kosong, maka diperoleh nilai CC min JC-nya yaitu 1166 2/3. Karena ini CC min JC-nya itu masih terdapat negatif,
kita tentukan terlebih dahulu kolom kuncinya, yaitu di sini karena ini merupakan nilai negatif terbesar. Maka kolom kuncinya yaitu di sini, yang terdiri dari 1/6, 1/2, negatif 1/3. Kemudian kita mencari nilai baris kolom terlebih dahulu. Untuk mencari baris kolom terlebih dahulu, kita mencari rasionya. Rumus mencari rasio yaitu NP ini 13 1/3 dibagi dengan kolom kuncinya 1/6. Dan ini juga sama diperoleh, maka 80 ini juga diperoleh dari 20 dibagi 1/2, maka hasilnya itu 40. Dan negatif 10 ini diperoleh dari 31/3 dibagi 1/3, hasilnya yaitu negatif 10. Karena ini nilainya yang ini ya, maka diperoleh baris kuncinya yaitu di baris S1 dengan angka kuncinya yaitu 1/2. Dapat dilihat bahwa di min JC ini masih terdapat nilai negatif, maka kita lanjut menuju ke iterasi yang keempat. Untuk iterasi yang keempat, tabelnya sama, yaitu JC, VB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, NP. Caranya dan variabel basisnya yaitu X3, S3, X2, DC, TC, dan DC min DC dengan JC yaitu negatif 80, 0, dan negatif 80. Untuk caranya sama seperti tadi, yaitu untuk X1-nya rumusnya juga sama seperti tadi, diperoleh X3-nya yaitu 1/9, 0, 1, negatif 1/3, 2/9, 0, 1/3, negatif 2/9, 0, dengan NP-nya yaitu 6, 2/3. Kemudian untuk S3-nya, peroleh X1-nya yaitu negatif 1, 1/3, 0, 0, 2, negatif 2/3, 1, negatif 2, 2/3, negatif 1, dengan NP-nya yaitu 40. Dan untuk X2-nya yaitu diperoleh 1/9, 1, 0, 2/3, negatif 7/9, 0, negatif 2/3, 7/9, 0, dan untuk NP-nya yaitu 16 2/3. Untuk JC-nya tersendiri ini nilainya yaitu negatif 20, negatif 30, negatif 80, 0, 0, 0, negatif M, negatif M. Untuk CC-nya rumusnya seperti tadi, yaitu antara ini 1/9 dikali negatif 80 ditambah negatif 1, 1/3 dikali 0 ditambah 1/9 dikali negatif 30. Maka nilai CC-nya yaitu 12, negatif 12 2/9, negatif 30, negatif 80, negatif 2/3, 5/9, 0, negatif 6 2/3, negatif 5 5/9, 0, dan NP-nya negatif 0, 33 1/3. Maka kita cari nilai TC min JC-nya. Negatif 12 2/9 dikurangi negatif 20, negatif 30 dikurangi negatif 30 hasilnya 0, dan yang ini negatif 80 dikurangi negatif 80 hasilnya 0, dan ini yaitu 6 2/3 dikurangi 0 maka hasilnya 6 2/3, dan ini 5 5/9 dikurangi 0 hasilnya 5 5/9, 0 kurangi 0, 0, negatif 6 2/3 dikurangi negatif M hasilnya itu M kurangi 6 2/3, dan ini negatif 5 5/9 dikurangi negatif M hasilnya yaitu M dikurangi 5 5/9, dan ini 0 dikurangi negatif M hasilnya yaitu M, dan ini negatif 1 1033 1/3 kurangi dengan 0 atau 0 hasilnya yaitu negatif
1033 Karena di sini pada nilai CC-nya tidak terdapat nilai negatif, maka tabel pada iterasi 4 ini sudah optimal. Artinya sudah mencapai sebuah keuntungan yang maksimum, yaitu eh, 1.033.000 dengan 0, yaitu nol bunga mawar merah dan 17 bunga mawar putih dan 7 bunga tulip. Jadi antara bentuk primal dan dualnya itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi pada kasus yang kita bahas tadi itu tidak terjadi sebuah kemerosotan. Kenapa? Karena tidak ada kasus di mana rasio nilai sama atau tidak terjadinya program yang berulang-ulang dari program awal.